Halo semuanya, perkenalkan saya Marisa Eldira akan menjelaskan cash flow analysis perusahaan PT Bank Negara Indonesia yang ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah analisa bisnis. PT Bank Negara Indonesia atau BNI merupakan perusahaan di bidang perbankan yang didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 5 Juni 1946. BNI berusaha untuk mewujudkan visinya, yaitu menjadi lembaga keuangan yang terunggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan sebagai visi terbaru tahun 2022. Saat ini, BNI menyediakan produk simpanan, pinjaman, dan layanan lainnya bagi konsumer retail, bisnis, dan treasury dan internasional. Hingga saat ini, saham BNI dimiliki oleh 60% pemerintah dan 40% masyarakat, baik individu, institusi, domestik, maupun asing. Pandemi COVID-19 memberikan tantangan bagi seluruh bidang bisnis karena proses bisnis yang tidak dapat berjalan seperti saat sebelum pandemi. Hal ini juga dirasakan BNI sebagai perusahaan perbankan. Menanggapi kondisi ini, BNI telah membuat 7 strategi transformasi dengan tujuan perusahaan yang berkelanjutan pada tahun 2022. Antara lain, mengoptimalkan manajemen risiko dan disiplin proses kredit dalam meningkatkan kualitas aset, meningkatkan ekspansi bisnis yang selektif dan solusi keuangan berkelanjutan, meningkatkan ekspansi pasar global melalui akselerasi strategi bisnis internasional, meningkatkan CASA dan FBI, memperkuat digital capability melalui inovasi dan peningkatan partnership, meningkatkan sinergi BNI Group untuk mengoptimalkan posisi perusahaan anak dan optimalisasi human capital dan operasional dalam mendukung proses bisnis. Cash flow analysis merupakan analisis yang dapat menjadi ukuran utama dalam mengukur keberlangsungan hidup sebuah bisnis. Maka dari itu, saya memilih cash flow analysis untuk melihat sejauh mana perkembangan proses bisnis BNI dalam beberapa aspek, berdasarkan strategi transformasi BNI. Antara lain, peningkatan kualitas aset sebagai strategi pertama, ekspansi bisnis dan solusi keuangan secara berkelanjutan pada strategi kedua, cash management pada strategi ketiga, dan peningkatan solusi transaksi pada strategi keempat. Manfaat cash flow analysis diantaranya memberikan wawasan tentang kelayakan finansial suatu bisnis, kurang rentan terhadap manipulasi, dapat menilai keberlangsungan perusahaan, dan dapat menghitung efek pada penjualan, harga, dan sebagainya. Keterbatas pada cash flow analysis adalah jarang dilakukan meskipun tersedia software, kompleks, sulit, dan memakan waktu, dan rawan kesalahan, membutuhkan lebih banyak keterampilan. Dalam melakukan cash flow analysis, analisis rasio keuangan diperlukan melalui aspek-aspek yang terdiri dari aset, liability, equity, pendapatan, laba sebelum pajak, pajak, laba setelah pajak, dan pajak sebagai persentase dari laba kotoran. Besaran jumlah masing-masing aspek terlampir pada presentasi. Selanjutnya, saya mengukur beberapa rasio keuangan, antara lain pertama, gearing ratio untuk mengukur tingkat penggunaan modal pinjaman perusahaan dalam pembiayaan operasional. Kedua, debt ratio untuk mengukur proporsi utang perusahaan terhadap total aset perusahaan. Ketiga, sales margin untuk mencerminkan persentase laba yang diperoleh perusahaan dari pendapatan penjualan setelah mempertimbangkan biaya produksi. Keempat, ROI untuk mengukur seberapa baik suatu investasi menghasilkan keuntungan relatif terhadap aset yang dimiliki. Kelima, ROE untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan keuntungan menggunakan model pembangkang saham. Serta terakhir, aset turnover untuk mengukur efisiensi penggunaan aset perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Rumus perhitungan terlampir pada presentasi ini. Berikut kenaikan dan penurunan seluruh rasio keuangan yang saya analisis terlampir dalam presentasi. Terdapat 4 analisis rasio yang saya highlight dalam perkembangan proses bisnis BNI berdasarkan strategi transformasi BNI. Pertama, depresio mengalami peningkatan di tahun 2021 dan penurunan di tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa proporsi utang terhadap aset berhasil turun di tahun 2022, sehingga kualitas aset sebagai strategi pertama telah meningkat di tahun 2022. Kedua, sales margin mengalami peningkatan selama tahun 2021 dan 2022, sehingga mengindikasikan bahwa laba terhadap biaya operasional telah meningkat, sehingga solusi keuangan sebagai strategi kedua semakin efektif dan berkelanjutan selama 2 tahun terakhir. Ketiga, ROI mengalami peningkatan selama tahun 2021 dan 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa aset telah menghasilkan keuntungan yang meningkat, sehingga kualitas aset telah meningkat selama 2 tahun terakhir. Keempat, aset turnover mengalami penurunan tahun 2021 dan peningkatan tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa efisiensi penggunaan aset dalam memberikan keuntungan telah meningkat sehingga terdapat peningkatan kualitas aset sebagai strategi pertama pada tahun 2022. Setelah menganalisis financial ratio, saya juga menganalisis laporan arus kas selama 3 tahun terakhir yang terlampir pada presentasi ini. Pada tahun 2022, terdapat penurunan neto kas dan setara kas karena BNI mengakuisisi Bank Mayora serta membeli efek dan obligasi pemerintah.
Aspek operasional, investasi, dan pembiayaan dalam cash flow statement ini masing-masing didominasi oleh beberapa hal yang akan dijelaskan dalam slide berikut. Besaran jumlah hal-hal yang mendominasi aspek cash flow terlampir dalam presentasi ini. Pada tahun 2022, aktivitas arus kas operasi didominasi oleh penurunan simpanan nasabah dan peningkatan pinjaman yang diberikan. Pada tahun 2021, aktivitas arus kas operasi didominasi oleh peningkatan simpanan nasabah, penurunan pembayaran bunga kas, dan peningkatan pendapatan operasional. Pada tahun 2022, aktivitas arus kas investasi didominasi oleh pembelian obligasi dan efek akuisisi Bank Mayora serta penyertaan modal BNI Venture. Pada tahun 2021, aktivitas arus kas investasi didominasi oleh pembelian obligasi dan penerimaan penjualan efek. Pada tahun 2022, aktivitas arus kas pendanaan didominasi oleh penerimaan pinjaman dan efek yang diterbitkan serta pembayaran pinjaman dan dividen. Pada tahun 2021, aktivitas arus kas pendanaan didominasi oleh pembayaran penerimaan yang diterima, penerimaan kas, serta pembayaran dividen dan efek yang dijual. Berikut persentase kenaikan dan penurunan terlampir pada presentasi ini. Terdapat 3 aspek dalam cash flow yang saya highlight dalam melihat perkembangan proses bisnis BNI berdasarkan strategi transformasi, yaitu cash flow from operating mengalami peningkatan di tahun 2021 dan penurunan di tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas solusi transaksi sebagai strategi keempat menurun di tahun 2022 karena simpanan nasabah yang menurun. Tetapi solusi keuangan sebagai strategi kedua meningkat di tahun 2022 karena pinjaman yang meningkat. Kedua, cash flow from investing mengalami peningkatan selama tahun 2022 dan 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa ekspansi bisnis sebagai strategi kedua telah dilakukan karena akibat dari akuisisi Bank Mayora tahun 2022. Dan terakhir, kas mengalami penurunan pada tahun 2022 sehingga cash management sebagai solusi ketiga perlu diperhatikan pada tahun selanjutnya. Berdasarkan analisis cash flow yang telah saya lakukan, saya memberikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi untuk BNI berdasarkan cash flow analysis. Pertama, strategi transformasi pertama terkait peningkatan kualitas aset. Analisisnya, debt ratio menurun tahun 2022, ROI meningkat tahun 2022 dan 2021, aset turnover meningkat tahun 2022. Kesimpulannya, kualitas aset telah cukup meningkat signifikan pada tahun 2022. Dengan demikian, rekomendasi yang saya berikan adalah BNI perlu untuk tetap menjaga dan meningkatkan kualitas aset pada tahun-tahun setelahnya melalui pengoptimalan manajemen risiko dan disiplin proses kredit. Untuk kesimpulan dan rekomendasi yang kedua, ada di strategi transformasi kedua terkait solusi keuangan yang efektif dan berkelanjutan. Analisis yang telah saya lakukan adalah sales margin meningkat tahun 2022 hingga 2021. Cash flow from operating menurun tahun 2022 karena pemberian pinjaman meningkat sehingga solusi keuangan telah efektif dan berkelanjutan. Kesimpulannya, solusi keuangan telah efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, saya memberikan rekomendasi untuk BNI adalah BNI tetap perlu menjaga kualitas agar solusi keuangan tetap efektif dan berkelanjutan, khususnya melalui Bank Mayora yang telah diakuisisi. Untuk strategi transformasi kedua terkait ekspansi bisnis, analisis yang telah saya lakukan adalah cash flow from investing meningkat tahun 2021 dan 2022 karena akuisisi Bank Mayora. Kesimpulannya, BNI telah melakukan ekspansi bisnis. Rekomendasi yang akan saya berikan adalah BNI perlu memastikan ekspansi bisnis ini akan menguntungkan perusahaan ke depannya karena jumlah kas yang dimiliki berkurang sangat jauh. Untuk strategi transformasi ketiga, terkait cash management, analisis yang setelah saya lakukan adalah kas tahun 2022 menurun cukup jauh akibat dari pemberian pinjaman dan pengurangan simpanan nasabah. Kesimpulannya, cash management belum cukup baik dan ekspansi pasar global belum gencar dilakukan. Dengan demikian, rekomendasi yang saya berikan adalah BNI perlu memastikan perbaikan cash management dan melakukan ekspansi pasar global di tahun selanjutnya. Untuk strategi transformasi keempat terkait solusi transaksi, analisis yang telah saya lakukan adalah cash flow from operating menurun tahun 2022 karena simpanan nasabah yang menurun. Kesimpulannya, solusi transaksi belum cukup baik sehingga saya memberikan rekomendasi bahwa BNI perlu memastikan solusi transaksi dapat meningkatkan FBI dan kasa di tahun selanjutnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.